Bismillah, para jamaah sekalian dan juga peserta, mohon maaf sebentar ya. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah pembina kita sudah bergabung. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Pembina dan pengasuh pesantren Al-I'tisam yang kami hormati, Ketua Yayasan Islam Al-I'tisam yang kami hormati, para hadirin, para peserta kajian kesehatan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam yang utamanya, dan nikmat usia, kesempatan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu, kesempatan, dan kesehatan yang telah Allah berikan dalam rangka kita beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya serta kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin para peserta kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung dalam kajian kesehatan yang biasa diselenggarakan oleh Lajnah Sosial Yayasan Islam Al-I'tisam dan juga Forum Orang Tua Santri dan Pesantren Al-I'tisam. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Ahad tanggal 7 Sya'ban 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Maret 2021. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kajian meskipun ada keterbatasan tidak bisa langsung bertemu, namun Allah memberikan kita kelonggaran dengan adanya teknologi sehingga meskipun berjarak kegiatan ini bisa berjalan, insya Allah bisa berjalan. Dan mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Hari ini para peserta yang berbahagia, insya Allah pada acara kajian kesehatan ini kita akan mengangkat tema tentang kiat sehat sederhana dengan konsep panas dingin yang akan disampaikan oleh praktisi dan konsultan kesehatan nabawi dan juga kesehatan tentang pengobatan Arab klasik, yaitu Al-Ustadz Abdurrahman Dani Hafizahullah Ta'ala. Namun sebelumnya ada sambutan ya, yang insya Allah akan disampaikan oleh pembina dan pengasuh pesantren Al-I'tisam oleh Ustadz Ahmad Rofi LC MMPD. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Baiklah, para peserta sekalian, mari kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari pembina kita Al-Ustaz Dr. Ahmad Rafi'i LC MMPD Hafizahullah Ta'ala. Pada beliau kami persilahkan. Yes. Suaranya bisa terdengar sampai? Sampai Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para peserta pengajian kesehatan dimanapun antum berada saat ini, yang luar biasanya adalah bahwa kita tempat duduk kita berbeda-beda, tetapi beda-beda acara kita bisa bersama dalam frekuensi ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi atau tetap efektif di dalam mengikuti acara sehingga kita meraih manfaat yang kita harapkan bersama. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, sebetulnya mungkin dalam sambutan ini Ana hanya ingin mengingatkan kepada kita bahwa terkait dengan kesehatan itu mungkin Ana rumuskan minimal dengan seperti kode baterai. Ya, baterai itu kan ada A2 misalnya gitu. Ada A3 gitu ya. Nah, kalau A3 itu biasanya baterai yang kecil. Nah, saya ingin sampaikan bahwa kesehatan kita ini itu adalah kalau disingkat jadi A3. Nah, ini yang harus kita sadari dan harus kita ingat dan kita pandai untuk menjaganya dan memeliharanya. Pertama adalah A, namanya anugerah. Sehat itu bukan rekayasa kita. Sehat itu bukan upaya, hasil, jerih payah murni manusia. Tetapi kesehatan itu adalah anugerah. Sehingga semestinya kita menyadari yang memiliki sehat itu adalah Allah. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa segala nikmat itu berasal dari Allah. Wa ma min ni'matin fa min Allah. Nikmat itu semuanya berasal dari Allah. Dan sehat itu adalah anugerah dan nikmat dari Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang manusia lupa, lalai dengannya. Apa itu? Kata Rasul, as-sihhatu, sehat, wal faragh, dan sempat. Dalam hadis ini jelas Rasul menyebutkan bahwa sehat itu nikmat dan tidak sedikit manusia yang lalai akan nikmat ini. Jadi yang pertama saya ingatkan bahwa nikmat itu anugerah dari Allah. Nah, gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa itu adalah anugerah, maka berikutnya adalah sesuatu yang harus kita sadari selalu. Nah, yang kedua adalah yang keduanya
yaitu bahwa nikmat sehat itu adalah harus kita jadikan alat. Alat untuk apa? Alat untuk beribadah. Jangan sampai sehat kita dipakai untuk bermaksiat kepada Allah, melawan Allah, membangkang Allah, ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, maksiat kepada Allah. Dia sehat, sehatnya bukan dipakai untuk bersyukur, tetapi dia dipakai alat sebagai alat untuk poya-poya, mentang-mentang sehat. Padahal itu adalah yang harus kita jaga. Dia adalah alat untuk beribadah kepada Allah. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, jangan sampai besok kita menyesal dengan sehat kita ini. Ternyata sehat ini adalah akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah. Jadi itu adalah A yang kedua. Nah, A yang ketiga adalah bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa anugerah dan kemudian akhirnya alat ini pada akhirnya adalah amanah. Amanah. Allah akan tanya kita. Sampean dulu diberi sehat seumur hidupmu, dipakai untuk apa itu sehatmu itu? Nah, karena itu, ikhwan akhwat sekalian, cukup 3A ini mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita untuk berusaha agar kita sehat. Dan kalau kita sehat, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Jadikan sehat kita itu alat untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang sehat ini ternyata adalah bahwa dulu ada ulama, mungkin ini sedikit ya saya sampaikan, bahwa sepertinya ini ada kaitan dengan, di satu sisi adalah kaitan dengan fisik, di satu sisi kaitan dengan hukum, di satu sisi kaitan dengan akidah. Al-Imam Ibnu Abid Dunya dalam 2 kitab beliau sekaligus, yang pertama adalah namanya kitab Al-Wari' ya. Dan yang kedua adalah kitab namanya Al-Ju'. Al-Ju' itu adalah lapar. Berarti kalau lapar urusannya dengan fisik ya. Tapi Al-Wara' kaitannya dengan akhlak. Jadi urusan perut ini menurut Ibnu Abi Dunya adalah tidak boleh kurang dari 2 atau 3 hal. Pertama terkait dengan kesehatan, kedua terkait dengan akhlak, dan ketiga terkait dengan keyakinan. Nah, kata beliau, ini sebagai penutup dari anak pada sambutan ini, kata beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dibawakan oleh Ibnu Abi Dunya, kata beliau gini, ahlaka ibna Adama al-ajwafan. Ibnu Adam itu telah dibuat binasa, ya, bisa diartikan begitu, atau yang membinasakan Ibnu Adam atau manusia menjadi binasa. Ahlaka itu halak, binasa, mati begitu, atau tidak sehat atau tidak sehat begitu, oleh 2 ajwafan. Ajwafan itu yaitu ruang kosong. Ada ruang kosong. Yang pertama adalah yang disebut oleh beliau namanya al-faraj. Al-faraj itu kemaluan. Dan yang kedua adalah al-batnu. Kalau dokter mengatakan al-ma'idatu baitudda, bahwa perut itu adalah markas daripada penyakit. Nah, oleh karena itu, teman sekalian, mudah-mudahan kita bisa menjaga organ yang satu ini, yaitu terkait dengan perut, dan yang keduanya adalah masalah faraj. Nah, mudah-mudahan acara ini bermanfaat.
jaga kesehatan, terlebih lagi pada masa pandemi COVID-19 ini, kesehatan adalah merupakan nikmat Allah yang paling berharga termasuk. Dan mari kita pelihara amanah Allah agar kita bisa memperalatnya untuk menjadi kita bisa beribadah kepada Allah. Demikian dari Ana sambutan, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi penyemangat kita selalu menjaga kondisi kesehatan fisik kita dan rohani kita, iman kita, sehingga Allah mencintai kita dan meridhai kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku itu Abdurrahman kami. Pikir mah bisa diganti-ganti. Ini terus bicara. Tangannya susah ya nyambungnya. Oh, silakan. Kalau mau aku mau. Ustaz Jamaluddin. Ustaz. Langsung dimulai atau gimana nih? Moderator Ustadznya? Apaan Anda dapat hubungan dulu Ustaznya? Oh iya. Kita apa? Nah, lu disimpan wae. Aku taruh di kop aja. Situ wae. Sebenarnya mas konten, nah ya belum jawab apa itu. Afwan Ustaz, karena ada kendala teknis, langsung dipersilakan Ustaz untuk masuk ke sesi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Pertama-tama kami haturkan jazakumullah khair ikraman kepada Ustadz Dr. Ahmad Rifai dan kepada Ustadz Jamaluddin dan kepada segenap panitia. Barakallahu fikum. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa dengan Bapak, Ibu-ibu, termasuk wali santri yang walaupun lewat offline dan sebagiannya mungkin tergabung dalam YouTube. Pada kesempatan kali ini kita akan meringkas dari buku kami, yaitu buku La Tay'as Shifa'u Gharib. Ya, tentunya kesempatan yang hanya 1 jam ini adalah kesempatan yang sangat sempit, ya, dan bisa jadi menjadi bumerang bagi yang belum paham. Nah, dan tentunya bagi Anda yang sudah memiliki buku, silahkan dimurojaah. Saya hanya berusaha meringkas dari apa yang sudah kami tulis dan yang kami sampaikan adalah merupakan inti dari pembahasan. Nah, yang pertama kali latar belakang kami menulis buku ini jadi buku La Tay'as Shifa'u Gharib. La Tay'as di sini adalah merupakan yaitu cita-cita kami untuk apa? Memberikan yang terbaik untuk kaum muslimin. La Tay'as yang artinya jangan putus asa. Yang mana putus asa itu adalah merupakan sifat ciri-ciri orang Yahudi. Sedangkan Nabi SAW sangat keras terhadap mereka dan melarang untuk menyerupai mereka, perbuatan mereka, penampilan mereka. Maka seorang muslim nggak boleh putus asa. Seorang muslim besar harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk harapannya untuk sembuh. Nah, dan al-ya'as termasuk sifat yang tercela. Sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syifa'u gharib. Syifa'u gharib yaitu kesembuhan kamu sudah dekat. Nah, kesembuhan kamu sudah dekat. Di sini syifa'u yaitu kesembuhan kamu, qarib dekat. Dua-duanya dari La Tay'as dan Shifa'u Gharib adalah harapan kami agar orang yang sakit mereka berbesar hati. Bahwasanya sehat itu mudah, sehat itu murah. Ya. Ternyata ada cara, konsep-konsep yang ternyata dengan simpel Anda bisa mengobati diri Anda di rumah Anda. Nah, dengan apa yang kami tulis, kami ringkas dalam buku ini. Buku ini sebenarnya hanya mengajarkan konsep saja. Contoh yang datang dari Nabi, kemudian dikonsep, kemudian silahkan berikutnya untuk Anda kembangkan sendiri. Barakallahu fiik. Silakan slide berikutnya. Baik. Apa yang akan kita pelajari? Ya, Anda bisa simak bagaimana Islam memandang kehidupan dan kesehatan, konsep sehat dan sakit menurut sudut pandang kedokteran klasik dan modern. Ini inti yang akan kita pelajari. Solusi pengobatan dan penjagaan kesehatan dengan konsep panas dingin. Kemudian latar belakang. Apa yang membuat kami menulis, membukukan konsep panas dingin ini. Ternyata ada tersirat dan kadang tersurat. Nah, aplikasi konsep panas dingin yang datang dari dalil yang sareh, jelas, ataupun tidak sareh. Hanya samar-samar, tetapi juga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kemudian jadwal organ. Baik, barakallahu fikum. Slide berikutnya. 2 bidang ilmu yang dibutuhkan manusia sepanjang masa. Lanjut. Nah, ini kalau Anda punya buku pegangan, maka Anda akan mendapati apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, la taskunanna biladan atau baladan alladhi laisa fihi alim yuftik an dinik wa laisa fihi tabib yumbiuka an amri badanik. Nah, jangan kamu tinggal di satu daerah yang di situ nggak ada dokternya, nggak ada seorang alimnya. Seorang alim untuk mengobati penyakit hati, berfatwa tentang agama. Nah, dan dokter untuk mengobati yaitu kasus yang ada pada badan kita. Nah, itu wasiat Imam Syafi'i. Dan penyakit dibagi menjadi 2, penyakit hati dan penyakit badan. Penyakit badan dibagi menjadi 2, syubhat
dan syahwat. Syubhat dan syahwat. Penyakit hati, ya, syubhat dan syahwat ini, ya, sebenarnya ada terapi, ya. Disebutkan sekilas di dalam tersirat di dalam surat Al-Asr. Di dalam surat Al-Asr, sebagaimana dalam surat Al-Asr ayat yang ketiga, Allah berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Maka syubhat bisa diobati dengan apa? Dengan al-haq. Apa itu al-haq? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya dengan pemahaman salaful ummah. Dengan tadi itu wa tawasaw bil haq. Maka saling menasihati dalam perkara al-haq. Itu adalah obatnya syubhat. Adapun obatnya syahwat dengan apa? Wa tawasaw bis sabr. Yaitu saling menasihati dengan kesabaran, ya. Dan sabar sebagaimana maklum dibagi menjadi 3. Sabar dengan qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam ketaatan Allah, dan sabar dalam menjauhi maksiat, ya. Maka sabar dalam menjauhi maksiat masuk dalam poin ini agar kita tidak terjerumus dalam syahwat. Adapun penyakit badan, ya, penyakit badan ya itu diobati dengan dokter, terapis, herbalis, ya, dan semisalnya dari mereka para pengobat dan obatnya. Baik. Berikutnya, kecintaan dan cintanya Allah dengan kesehatan hambanya. Apa kaitannya? Nah, kaitannya Allah memberikan kesehatan kepada kita sebagai wujud kasih sayang. Sekaligus Allah memberikan penyakit kepada kita sekaligus sebagai penggugur dosa. Sekaligus sebagai penggugur dosa. Maka ini rahmatullah adalah termasuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, konsep sehat dan konsep sakit. Ya, sehat dan sakit. Apa sih definisi sehat dan sakit? Definisi ini harus kita ketahui sehingga apa? Kita bisa tahu apa obatnya dan apa masalah penyakit, ya, sehingga bisa diatasi. Nah, definisi sehat dan sakit sangat luas, sangat banyak. Di antaranya seperti WHO, ya. Kalau kita lihat WHO sangat ruwet sekali mendefinisikan sehat sakit. Sehat adalah sebagai suatu keadaan sempurna baik jasmani, rohani maupun kesejahteraan sosial seseorang dan bukan hanya terhindar dari cacat dan kelemahan. Ini masih bertele-tele. Nah, dan definisi yang paling baik adalah definisi yang kedua. Nah, yang disebutkan yaitu Huang Dinijing, yaitu kitab Cina klasik, ya, sudah ribuan tahun yang lalu, ya, yang dia mengatakan bahwasanya sehat adalah enak makan, enak tidur, dan enak perasaan. Nah, enak makan, enak tidur, dan enak perasaan. Nah, barakallahu fiik. Jangan bilang sehat kalau apa? Ketika makan sebelumnya minum obat sakit mah. Atau setelah makan minum obat darah tinggi, minum obat kolesterol. Berarti dia nggak sehat. Nah, kemudian enak tidur. Ya, jangan bilang sehat kalau ternyata sebelum tidur harus minum obat tidur. Atau ketika tidur dia sering terbangun. Maka ini masalah pada ginjal dia, pada fisik dia. Masalah. Nah, barakallahu fiik. Yang ketiga, adapun definisi dari kedokteran Arab klasik, dia menyebutkan sebagaimana disebutkan dalam kamus Mahid, dia mengatakan ya, sakit adalah suatu kondisi ketidakseimbangan tubuh dari kondisi normalnya. Berarti kondisi normal, kondisi seimbang. Kondisi sakit tidak seimbang. Kenapa tidak seimbang? Contohnya kesehatan. Ketika salah pola makan, ya terlalu panas tubuh, maka harus dikembalikan kepada posisi normalnya. Ya, ketika tubuh terlalu banyak makanan yang mengandung sifat dingin, maka juga dikembalikan kepada normalnya. Barakallahu fiik. Selanjutnya,
rahimani rahimakumullah, makanan kita sangat erat kaitannya dengan kesehatan kita. Kok bisa? Karena makanan yang kita makan, ya, karena makanan yang kita makan dan perut kita sebenarnya adalah kondisinya atau posisinya seperti otak kedua. Ya, kalau salah makan di perut, ya, kemudian berikutnya dia akan berdampak kepada pituitari yang ada di otak, sehingga akan menyebabkan kesehatan. Ini teori kedokteran modern. Adapun teori kedokteran klasik seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar sangat unik sekali. Kalau ada orang salah pola makan, ya, salah satu dari sifat yang berlebihan, katakan seperti panas ketemu panas. Artinya apa? Makanan sifatnya panas ketemu sifatnya panas. Contoh, makan kambing sama nasi. Ya, ini panas dan panas. Ya, maka saat itu ya, dia akan menimbulkan apa? Menimbulkan gas. Ya, menimbulkan gas. Gas ini kalau naik ke otak, maka akan menyebabkan masalah. Ya, akan menyebabkan masalah. Nah, masalah apa? Masalah yaitu gas yang menumpuk di otak akan menekan mata. Jika mengarah kepada mata, maka akan menyebabkan yaitu sakit mata. Nah, jika menekan atau lari ke hidung, maka akan menyebabkan zukam atau pilek. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jika turun ke ufula atau anak lidah, maka akan menyebabkan yaitu khanan, seperti suara ngorok. Nah, kalau turun ke paru-paru, maka akan timbul infeksi paru-paru. Ya, infeksi paru-paru. Demikian rahmatullah. Kalau turun ke jantung, maka akan menyebabkan pembuluh darah jantung pecah. Itu kata sebagian para ulama. Dan kalau ternyata angin itu tidak keluar dan akhirnya tertimbun di kepala, maka akan menimbulkan yaitu pusing. Nah, akan menimbulkan pusing. Ini teorinya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Teorinya kedokteran Arab klasik. Dan teori ini sebenarnya kalau kita lihat ucapan terakhir Al-Hafidz, gas kalau nggak keluar akan tertimbun di kepala dan akan menimbulkan pusing. Teori Al-Hafidz ini kalau kita sambungkan dengan hadis Nabi SAW, dengan kisahnya seorang badu, laki-laki badu yang sangat kuat, ya, laki-laki badu yang sangat kuat. Kemudian Nabi berkata kepada laki-laki badu ini, ya, apakah kamu pernah kena demam? Kata orang badu, aku nggak pernah kena demam. Apa itu demam? Disebutkan Nabi demam itu adalah panas antara kulit dan yaitu daging. Kemudian apakah kamu pernah pusing? Kemudian orang Badu ini berkata, aku nggak pernah kena pusing. Ya, aku nggak pernah kena pusing. Apa itu pusing? Nah, dijelaskan Nabi, pusing itu adalah angin yang menumpuk di kepala dan dia berputar-putar di kepala, akhirnya menekan saraf. Nah, barakallahu fiik. Maka ini rahimakumullah yang menyebabkan kaitan antara usus dengan penyakit. Nah, antara kaitan usus dengan penyakit. Baik, berikutnya. Nah, kaitan hormon dan penyakit ini yang akan disebutkan. Kelenjar pituitari mengendalikan kelenjar lain. Oh, ini karena apa? Karena pituitari ini sebagai apa? Master of gland, ya. Rajanya kelenjar, ya. Dia sebagai rajanya kelenjar. Kemudian dan pituitari ini terkait dengan pola makan. Kalau Anda salah pola makan, akhirnya kacau. Pada slide berikut yang coba Anda lihat. Nah, slide berikutnya Anda perhatikan. Ternyata gara-gara pola makan, ketidakseimbangan pola makan antara panas dan dingin, itu akan menyebabkan kekacauan pada pituitari. Nah, yang mana dia akan mengatur yaitu hormon-hormon yang lain. Nah, yang lainnya.
mengatur kulit. Ya. Orang yang salah pola makan, lihat kulitnya cepat keriput. Taib. Tulangnya bermasalah. Ya. Contoh, orang sering makan minuman bergas, maka tulangnya beruntuh. Orang sering makan, seorang yang makannya tidak teratur, kulit cepat keriput. Nah, orang yang makannya tidak teratur, timbul kemandulan, gangguan pada kesuburan, dan banyak sekali dari masalah yang akan ditimbulkan. Kemudian berikutnya, slide berikutnya, 6. Solusi pengobatan dan penjagaan kesehatan dengan konsep panas dan dingin. Kesehatan ini akan kita bahas intinya ya. Obat penyakit itu ada ini akan kita bahas 3 jenis atau BI. Ada obat ilahi dan obat yang terkandung padanya 2 unsur ini. Ya. 2 unsur ini. Yaitu apa? Yaitu unsur ilahiyah dan tabi'iyah. Ilahiyah dan tabi'iyah. Cara pengobatan yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana mengkombinasikan makanan tabi'i. Bahas di sini yaitu panas. Kemudian prinsip yang kedua adalah pengobatan penyakit, ya. Bagaimana menggunakan makanan untuk mengobati penyakit yang diderita seseorang. Contoh, orang ketika darah tinggi, sifatnya itu panas. Maka obatnya apa? Contohnya timun, ya, semangka, simple sekali. Nah, dan pantangannya apa? Pantangannya yang panas-panas. Hindari kambing, yang makanan yang dari kambing itu sifatnya panas. Ayam panas, makan panas, asin panas, telur panas. Itu contoh, simple sekali. Nah, dan ini diajarkan oleh kedokteran Arab klasik. Berikutnya, nah, Anda mungkin di sini mulai akan menerka kemana larinya sebenarnya kajian kita ini. Ada apa dengan kaitan kesehatan? Sebenarnya teori makan ini sangat bermanfaat untuk ibu hamil, untuk balita, untuk dewasa, untuk lansia. Sangat manfaat sekali. Nah, bahkan dengan pola makan ini, racun-racun dalam tubuh akan dikeluarkan. Pengobatan dengan konsep kombinasi panas dingin ini, kalau Anda lihat, ketika Anda memilih makanan sebagai pola makan, maka jadikan makanan Anda selalu ada terkombinasi panas dan dingin. Selalu terkombinasi panas dan dingin. Nah, makanan panas sandingkan dengan yang dingin. Manfaatnya apa? Untuk mencegah penyakit sekaligus sebagai pengobatan. Sehingga terjadi apa? Keseimbangan tubuh. Kemudian penyakit. Kalau ada penyakit sifatnya panas, maka diobati dengan makanan yang sifatnya dingin. Ya, sebagaimana kita contohkan. Penyakit sifatnya panas, darah tinggi. Makanan sifatnya dingin, contohnya apa? Bisa dengan tepung gandum, itu dingin. Kemudian labu kuning, itu dingin. Daun bidara, itu dingin. Nah, kemudian timun, itu dingin. Semangka, itu dingin. Simpel sekali. Tanpa Anda harus belajar seperti metodologi belajar orang yang belajar ilmu Shinsei. Ya, memang ilmu Shinsei, subhanallah, ilmu yang sangat ekspor. Ya, dia lebih mendalami panas. Ya, apalagi dibahas afinitas atau arah kerja satu herbal tanaman ini larinya kemana. Nah, tetapi untuk seperti khalayak umum paling cocok adalah dengan panas dingin. Tanpa harus memperhatikan afinitas, dia langsung menggunakan panas dingin ternyata juga membuahkan hasil atau manfaat. Barakallahu fiik. Nah, slide berikutnya. Baik. Disebutkan di sini makanan halal juga bisa menimbulkan penyakit dan masalah kesehatan. Nah, jadi ketika ada orang yang mengatakan makanan sehat itu nggak menimbulkan penyakit, silakan makan apa saja. Nah, ini adalah mindset yang keliru.
adalah mindset yang perlu diluruskan. Ya, makanan sehat walaupun halal dia juga bisa menimbulkan penyakit. Nah, jika apa pola makannya nggak benar dari sisi apa kombinasi kurang tepat, bisa kombinasi jam makannya di jadwal yang tidak direkomendasi. Kemudian hanya jadwal yang maka ini rahimakumullah ya sangat apa sangat keliru sekali orang yang mengatakan makanan halal tidak menimbulkan penyakit. Nah, contoh kombinasi yang kurang tepat ketika ada makan panas ketemu panas. Contohnya makan nasi dengan makan kambing. Nasi panas, kambing panas. Itu contoh. Ingat, sekali lagi ini bukanlah perkara yang haram, bukanlah perkara yang makruh. Sah-sah saja. Ya, akan tetapi lebih perfect, lebih sempurna kalau Anda menjadikan kombinasi panas dan dingin. Panas, dingin. Kemudian yang berikutnya, pantangan yang dilanggar dari sisi ini. Jangan dibilang makanan halal itu nggak menimbulkan penyakit. Seperti apa? Sudah kambing itu nggak menimbulkan penyakit. Yang menimbulkan penyakit adalah bumbunya, santannya. Ini salah. Coba Anda lihat contohnya kasus darah tinggi. Darah tinggi panas, maka dia pantangannya kambing. Yaitu karena sifatnya panas. Bukan karena santannya. Nah ini contoh saja. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Latar belakang konsep panas dingin. Ini. Karena kita kajiannya sangat cepat, maka kita langsung kebut. Apa konsepnya? Ya, konsepnya yang pertama ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yasin ayat 36. Allah ya, dalam firman-Nya Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Ya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Maka di sini apa sesuatu apa? Sesuatu yang berlawan-lawanan. Sesuatu yang berpasangan. Ya. Sesuatu yang berpasangan. Dan Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Allah sebutkan kulla syai', semuanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah maksudnya semuanya yaitu semua secara mutlak atau semua yang artinya mayoritas, ya, yang artinya mayoritas, artinya semua mayoritasnya. Nah, contoh Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan matahari dan bulan, Allah ciptakan laki dan wanita, Allah ciptakan jantan dan betina, Allah ciptakan gelap dan terang, Allah ciptakan siang dan malam, Allah ciptakan al-haq dan al-batil, Allah ciptakan al-haq dan kesesatan atau penyimpangan. Allah ciptakan syirik dan tauhid. Allah ciptakan surga dan neraka. Demikian banyak sekali. Bahkan juga Allah ciptakan ion positif dan ion negatif. Nah, wallahu a'lam bishawab, bagaimana dengan cacing, dengan amoeba, ya, yang mereka itu terbelah. Apakah mereka termasuk berpasangan? Wallahu a'lam bishawab. Jikalau maksudnya mayoritas, maka cacing dan amoeba nggak termasuk dalam yang berpasangan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadits Nabi SAW, sebagaimana dalam sabdanya dari sahabat Abdullah bin Ja'far riwayat Bukhari bin Muslim, ya, dari Bukhari bin Muslim bahwasanya Abdullah bin Ja'far melihat Nabi SAW yaqul Ini siapa sih? Kisah Nabi makan rutab, yaitu dengan kurma basah. Ya, Nabi makan rutab dengan rutab kurma basah dengan timun. Barakallahu fiik. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW makan semangka dengan rutab, ya, semangka dengan kurma basah.
Kalau kita lihat hal ini, rahimakumullah, Nabi nggak makan sembarang makan, tapi ternyata ada manfaatnya. Ternyata ada khasiatnya. Nah, ternyata ada rahasia di balik itu. Baik, lanjut berikutnya. Nah, kalam para ulama, Ibnu Muflih, ya, bahwasanya pengobatan kalam para ulama dari Ibnu Muflih, pengobatan dan penjagaan kesehatan dalam mengkombinasikan dengan mengkombinasikan segala hal dengan sifat lawannya, Kata Ibnu Muflih, faslun fil ilaji wa hifdzi sihhati bidafi kulli syai'in bididdih. Nah, mengobati penyakit, menjaga kesehatan itu dengan menyandingkan dengan lawannya. Nah, ini termasuk rahasia dibahas oleh Ibnu Muflih. Begitu pula Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, nah, tubuh dianggap sakit dan mengalami gangguan bila mana keluar dari keseimbangan atau panas dinginnya. Nah, jika keluar dari panas dan dingin berarti tubuh itu sakit. Berarti dia bermasalah. Jadi panas dingin itu apa? Tubuh kita jika normal itu panas dingin, seimbang. Jika kita terlalu banyak makan panas ketemu panas, lihat slide berikutnya. Barakallahu fiik. Nah, lihat slide berikutnya kalau bisa diperbesar. Nah, Anda simak. Coba terus diperbesar bagian atas dahulu. Nah, bagian atas diperbesar lagi. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kalau Anda perhatikan Bapak Ibu-ibu, selama mungkin sebelumnya saya sampaikan, mungkin banyak Bapak Ibu-ibu yang belum paham. Ya. Nah, Anda lihat tubuh kita sebenarnya Allah ciptakan dalam kondisi sehat. Sebagaimana nanti di yaumul qiyamah kita akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Nah, bukankah kami telah memberikan kesehatan kepada diri kamu dan kami telah memberimu air minum yang dingin, yang menyegarkan? Coba. Di situ hukum asalnya Allah berikan kita kesehatan. Kalau kita sakit, berarti ya perbuatan tangan kita. Itu diantara sebabnya perbuatan tangan kita. Adapun sakit nggak sakit, izin mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kalau orang sering makan kombinasi panas dengan panas, Anda saksikan itu. Yang ada tulisan merah, bulat merah, yaitu dengan huruf P. Itu adalah sifatnya panas. Orang terlalu banyak konsumsi panas dengan panas, maka apa yang akan disebabkan? Tubuh Anda akan semakin panas. Sehingga lama-lama akan mengalami gangguan penyakit yang sifatnya panas. Nah, yang sifatnya panas. Nah, kemudian jika panas, maka herbalnya apa? Cari makan makanan, minuman yang sifatnya dingin. Nah, sehingga apa? Anda akan kembali pada posisi normal. Itu yang dimaksud penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah. Jika seseorang ini tetap bandel dengan panas ketemu panas, maka dia akan sakit dalam keadaan panasnya berlebihan. Bahkan kata Hippocrates, panasnya teramat sangat, bahkan terjadi apa? Proses pembatuan dan mengeras. Membatu dan mengeras. Nah, kemudian Anda lihat sebelah kirinya. Kalau Anda terlalu banyak konsumsi makanan dingin ketemu dingin, ya, maka apa resikonya? Akan timbul penyakit dingin. Penyakit yang dingin itu diantaranya apa? Contohnya vertigo, migrain, asam rematik, kemudian asma, kemudian impoten. Itu termasuk dingin. Nah, makanya dia perlu penghangat yang panas. Rata-rata herbalnya apa? Jahe, habatus sauda, madu. Ya, itu yang panas-panas. Itu yang lebih manfaat, barakallahu fiik. Dan kalau orang kedinginan berlebihan juga nggak bagus. Makanya lihat, Anda tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkata kepada api yang sedang melahap Nabi Ibrahim, kemudian laki itu Allah Subhanahu wa taala berkata. Nah, ketika berkata kepada api yang hendak melahap Nabi Ibrahim, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, ya,
wahai api, jadilah kamu dingin. Ya, barda. Kemudian Allah menambah wasalama. Syukran, jazakallah khair. Afwan. Baik. Pas dulu sebentar. Taib, Anda perhatikan lagi. Coba Allah berfirman, memerintahkan api agar menjadi dingin. Tapi Allah bilang apa berikutnya? Bardau wasalama. Di sini apa? Bardau wasalama. Dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Coba seandainya saja nggak ditambah wasalama, artinya apa? Nabi Ibrahim bisa meninggal kedinginan. Coba. Di sini ada hikmah. Sekali lagi ini hanya kita jadikan bahan tadabbur saja. Barakallahu fiik. Kemudian slide berikutnya. Taib, aplikasi konsep panas dingin yang datang dari dalil soreh ataupun tidak soreh. Nah, berikutnya. Datang dalil yang soreh dan tidak soreh. Aplikasi panas dingin. Contoh kombinasi menu makan Nabi. Yang disebutkan dalil tadi apa? Kurma, timun, semangka, dan timun. Itu yang datang dari Nabi jelas-jelas. Yang lainnya, ya ada yang nggak soreh. Seperti apa? Nabi makan yaitu labu parang dengan dendeng sapi. Ya, labu parang dengan dendeng sapi. Labu parang itu sifatnya dingin. Dendeng sapi itu sifatnya panas. Tapi Nabi nggak menyebutin. Yang menyebutkan adalah para ulama. Ya, contoh lagi seperti laban dengan kurma. Laban dengan kurma. Nah, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Itu pada pola makan, pada menu makanan. Adapun Nabi juga kadang kalau kita lihat pada kasus penyakit. Kalau pada makanan demikian panas dingin. Pada penyakit contoh, ketika Nabi disengat kalajengking, ya, Nabi langsung minta air dingin dengan garam. Air dingin untuk mendinginkan bekas sengatan kalajengking, ya, bekas sengatan kalajengking, dan garam untuk mengisap racun yang sudah masuk. Nah, ini contoh. Nah, contoh. Nah, kemudian akan kita sebutkan nanti klasifikasi dingin dan panas, ya. Klasifikasi dingin dan panas. Apa itu panas, apa itu dingin? Kemudian konsep pembanding, ada teori makanan yin dan yang. Dan ada juga teori keseimbangan makanan asam dan basa. Itu pembanding. Nah, pembanding. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Contoh kombinasi menu makan Nabi SAW. Ya, untuk penjagaan kesehatan. Contoh, ya, semangka rutop, timun rutop. Ini jelas dari Nabi. Adapun yang lainnya tidak sore. Artinya nggak jelas dari Nabi, tapi ulama melihat itu panas dingin. Seperti labu kuning dan daging dendeng. Susu laban dengan kurma. Mentega zubat dengan kurma. Kemudian tarit, roti gandum dengan daging. Roti gandum dengan cuka. Hais, ya, keju kurma dengan minyak samin. Keju, ya, kurma dengan minyak samin. Keju itu sifatnya apa? Itu beda ya, keju kurma. Yang harusnya keju minyak samin dengan kurma. Jadi panas dingin. Kemudian tepung gandum atau khazirah, ya, dengan daging. Ya, nah, kemudian roti gandum dengan lemak gaje. Roti gandum dingin, lemak gaje panas. Lanjut. Yang berikutnya air dingin untuk panas dan demam. Ini pada kasus pengobatan penyakit. Ya, kalau tadi pada kasus mengkombinasi makanan. Sekarang mengkombinasi penyakit, sifat penyakit dengan lawannya. Ya, air dingin untuk panas demam. Kemudian air dingin dengan garam untuk sengatan kalajengking. Itu contoh. Kemudian talbinah
untuk mengobati kesedihan, ini datang dari Nabi SAW. Kemudian celak ifmit kam'ah untuk masalah mata, Kemudian ekor kambing domba untuk nyeri pinggang. Ya, ekor kambing domba sifatnya panas, nyeri pinggang sifatnya dingin. Kemudian kustul hindi untuk masalah infeksi paru-paru. Nah, seperti COVID juga bermanfaat menggunakan kustul hindi. Kemudian habatus soda untuk masalah sindrom dingin. Barakallahu fiik. Baik, klasifikasi panas dingin. Kita nggak usah bahas. Anda cukup lihat coba. Protein hewani rata-rata itu semuanya panas. Kecuali putih telur, ikan segar, dan sapi dewasa. Kalau sapi muda masuknya panas. Nah, barakallahu fiik. Lanjut slide berikutnya. Baik, Anda lihat sayuran dan buah. Sayuran itu mayoritasnya dingin, ya, mayoritasnya dingin. Kemudian di situ ada buah kurma. Buah kurma pada tiga tahapan pertama itu sifatnya dingin. 3 tahapan berikutnya seperti kurma warna kuning dan kurma warna coklat, lembek, basah, itu sifatnya sudah berubah menjadi panas. Kemudian Anda lihat terong dan lain sebagainya. Nah, lanjut slide berikutnya. Kemudian lain-lain, lihat yang sifatnya dingin seperti talbina, keju, roti tepung gandum. Kemudian yang sifatnya panas, nasi, keju keras. Artinya keju keras, keju yang dikasih garam. Ya. Kemudian juga minyak zaitun, jahe, dan lain sebagainya. Lanjut. Taib. Anda melihat sekilas bagaimana metabolisme makanan. Buah-buahan cuma dicerna sekitar 10 menit. Jus mentah demikian, lihat. Anda perhatikan baik-baik. Dan yang lambat itu adalah protein. Jenis protein butuh waktu seperti 4 jam ke atas. Nah, itu prinsip. Nanti akan kita lanjutkan. Ini ada kaitannya dengan halaman setelahnya. Lanjut. Klasifikasi panas dan dingin. Makanan lainnya. Garis besar untuk menentukan sifat panas dingin. Ya, Anda lihat. Mayoritas sayuran dan buah-buahan itu bersifat dingin. Ya, bersifat dingin. Kecuali yang berwarna kuning atau jingga. Contoh, sayur buah yang banyak airnya bersifat dingin. Kemudian mayoritas protein hewani bersifat panas, kecuali ikan segar dan sapi dewasa. Kemudian ada buah-buahan yang sifatnya dingin atau tanaman yang sifatnya dingin. Ya, jikalau apa? Dia menempel dengan tanah. Jika dia semakin jauh dari tanah, maka sifat dia adalah berubah menjadi panas. Ya, berubah menjadi panas. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Baik. Ini cukup Anda pelajari ya untuk Anda pahami, dan ini sebenarnya fun-nya bidangnya ilmu kedokteran Cina. Lanjut lagi. Nah, di sini ada teori yin dan yang. Yin dan yang. Nah, ini hanya pembanding saja. Di teori Islam ada panas dingin. Ternyata di Cina juga ada yin dan yang. Nah, terus lanjut lagi. Kemudian lanjut lagi. Anda bisa baca sendiri bagi yang punya buku. Lanjut terus slide berikutnya. 6. Taib. Ini tentang keseimbangan makanan asam dan basa. Itu sudah teori mereka sudah nyebar, sudah dibukukan, sudah dibikin video dan sebagainya. Nah, silakan Anda baca sendiri. Dan ini hanya sebagai tambahan saja. Kemudian lanjut berikutnya. Taib lanjut. 6. 15 menit kita akan menjelaskan tentang hal ini. Bismillah. Taib. Kita perlu tahu jadwal tubuh kita. Maka kami sebut ini sebagai pola makan. Tadi pola makan artinya apa? Terkait dengan kombinasi makanan. Kedua, ini yang akan kita bahas. Jam makan yang benar. Nah, ini enggak kita katakan, jangan bilang sunnah ya. Ini kita bahas dari ilmu pengobatan saja. Nah, kemudian
Kalau kita lihat jam 4 sampai jam 12 adalah jadwal tubuh kita detox. Ya. Kalau tahu jadwal tubuh kita detox, sebenarnya jantung kita lelah untuk menyebarkan darah ke seluruh organ tubuh. Kemudian liver lelah, ginjal lelah, jantung lelah, limpa lelah, kemudian saluran kemih juga demikian, pencernaan demikian, pembuluh darah demikian, semuanya lelah. Maka tatkala organ ini sudah lelah, maka jangan apa? Jangan jadikan tambah lelah dengan apa? Makanan yang Anda makan. Ya. Pagi-pagi makan nasi sama daging, maka akan tambah lelah. Kalau tambah lelah, berarti apa? Organ tubuh Anda akan semakin usang, cepat tua. Ya, belum lagi menimbulkan yaitu exhaust pada organ. Ya, kelelahan pada organ. Naudzubillah jika terjadi dekompensasi, ya, organ tersebut tidak mampu lagi bekerja dan membengkak. Nasallahu alaihi. Kemudian, ya, kalau kita lihat Nabi SAW, sahurnya pun sekalian, seringnya Nabi itu sahurnya dengan kurma. Makanya Nabi bersabda, ni'mas sahuril mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin itu kurma. Orang Indonesia ini sahurnya, Masya Allah, pecel, ya, rendang, ya, nasi kuning. Itu hanya mindset saja. Kalau nggak sahur nasi, katanya nggak sahur. Yang nggak bisa puasa. Salah. Justru Nabi sahurnya yang ringan. Seperti apa? Kurma. Kurma itu ringan, mudah dicerna, 10 menit. Tidak membuat liver capek. Ya, tetapi kaya akan kalori, kaya akan nutrisi. 3 biji kurma menyamai kalori 1 piring nasi. Subhanallah. Makan nasi udah lama, ngunyahnya lama. Tapi kalau kurma, ngunyah sebentar, tapi tenaganya bisa sangat lama. Itu rahasianya. Dan ketika perut kosong, menurut kedokteran klasik Cina, Yunani, dan kedokteran Arab klasik, ya, bahwasanya pertama kali yang cocok ketika perut kosong adalah yang manis-manis. Coba sahurnya Nabi, kurma. Lah kita sahurnya pagi sudah ada yang makan pecel, ya sudah ada makan cabai pedas, maka itu akan menekan apa? Kinerja dari liver dan limpa. Makanya keliru ketika ada orang di pagi hari bikin katanya jadwal detox, bikin rendaman serai, rendaman jahe, rendaman kunyit, ini salah. Nah, rendaman lain sebagainya lah. Nah, rendaman yang pertama itu pakai rendaman kurma atau rendaman madu. Cari yang manis. Nah, yang paling cocok untuk lambung. Paling cocok untuk lambung, liver, dan limpa. Barakallahu fiik. Kemudian Nabi di pagi hari, coba dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Nabi mengajarkan kalau pagi makan, barang siapa makan 7 kurma ajwa, maka dijauhkan dari dia pada siang itu, yaitu sihir dan racun. Coba. Nah, ini contoh saja. Ya, bukan berarti makan buah di pagi hari itu sunnah. Jangan salah paham. Ya, jangan salah paham. Kalau makan kurma di pagi hari, silakan katakan sunnah. Nah, kalau makan buah, bukan bagian dari sunnah. Lihat, taunya kalau ketika perut kosong yang bagus itu, yang manis-manis. Lihat, ketika Nabi buka puasa, yang dipilih adalah kurma. Ketika Nabi mentahnik para anak, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya rata-rata yang diminta Nabi apa? Kurma. Kata Imam Ahmad, kalau nggak ada kurma, maka bisa dengan madu. Kalau nggak ada madu, bisa dengan tebu, ya, dengan tebu. Barakallahu fiik. Maka jadwal semacam ini paling bagus Anda cari makanan yang membantu detox. Seperti apa? Sayur, seperti minum, seperti buah-buahan, silahkan. Nah, kemudian jadwal pencernaan utama, yaitu jadwal jam berapa? Jam 12 sampai jam 8 malam. Berarti di sini ada jadwalnya jam makan siang. Makan siang terbaik adalah jam 1. Ya. Kemudian setelah itu makan malam. Makan malam pernah dilakukan sahabat, sering dilakukan sebelum maghrib antara maghrib dan isya. Dan kebiasaan Nabi SAW, petunjuknya Nabi, kalau selepas makan malam, Nabi sering langsung istirahat. Langsung tidur. Barakallahu fikum. Kemudian rahmatullah, yang berikutnya, Anda lihat jadwal istirahat organ tubuh. Jam 20 sampai jam 4 pagi. Maka jangan biasa makan malam
8, jam 9. Kenapa? Makanan Anda tidak maksimal untuk dicerna. Nah, sehingga apa? Akan menimbulkan pembusukan di usus. Ini akan menjadi apa? Malapetaka. Akan menjadikan malapetaka. Barakallahu fikum. Ya, slide berikutnya. Nah, di situ ada circadian rhythm. Anda bisa lihat jadwal usus kecil, jadwal liver, jadwal paru, bagusnya jam berapa. Anda bisa lihat. Nah, kemudian jam 7 itu jadwalnya lambung, makanya makan pagi yang paling bagus adalah jam 7. Ya, itu contoh saja. Nah, terus lanjut berikutnya. Baik, saran dan nasihat. Nah, ini kesimpulannya. Nanti ya pasti banyak pertanyaan. Kenapa? Masih banyak yang belum paham. Bagi mereka yang belum pernah nonton kajian ini, ya, tidak apa-apa. Nanti banyak materi yang kita ulas melalui tanya jawab. Ya, nasihat saran, ya, pertama, pola makan ini sudah saya praktekkan ya sejak tahun 2013. Yang muasalnya saya waktu itu mengalami obesitas, kegemukan, kemudian juga sakit mah sudah 12 tahun, kemudian BAB itu sepekan hanya sekali, kemudian rematik, dan juga asam urat. Waktu itu saya hanya meniatkan diri saya agar berat badan saya turun dengan cara pola makan seperti ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hitungan 1 pekan, ya, 1 hari bisa seperti cuci perut, ya, betul-betul perut dibersihkan, ya, buang air sekitar 1-3 kali, ya, dan buang airnya permisi, fesesnya, tinjanya seperti arang. Ternyata itu adalah pak-pak usus saya, ya. Dia nggak bisa keluar dengan obat-obat pencahar dari apotik, tapi dengan pola makan ini ajib bisa keluar. Kemudian dalam waktu 1 pekan berat badan langsung turun 8,2 kilo. Dan ajibnya secara nggak sengaja kami sempat coba untuk yaitu mencoba makan cabai. Ya Allah, sudah nggak sakit lagi. Padahal udah 10-12 tahun. Ya. Dalam waktu hanya 1 pekan. Berat badan turun 8,2 kilo, asam urat hilang, kemudian sakit mah hilang, ya, kemudian rematik juga hilang, BAB yang tadinya sepekan sekali jadi sehari 1 kali sampai 2 kali. Masya Allah, normal. Masuk pekan kedua, turun berat badan jadi 17 kilo. Ingat, ini bukan hanya untuk menurunkan berat badan. Bahkan datang dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah yang badannya kurus menjadi gemuk ideal. Sebagaimana hadits riwayat Ibnu Majah, ya, kata Aisyah, aku dulu kurus, ya, setelah makan seperti yang Nabi makan, yaitu makan semangka dengan kurma. Kemudian Aisyah, apa kata Aisyah? Fa asman tu bi ahsani saman. Kemudian aku gemuk dengan gemuk ideal. Coba, itu pengakuan Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fiik. Maka cara ini subhanallah banyak sekali yang sudah sukses. Ya, banyak juga di antaranya ada yang mandul 7 tahun tidak hamil menggunakan pola makan ini dan menggunakan resep promil yang kami sarankan, dengan izin Allah, ya, sekitar kurang dari 2 bulan istrinya sudah positif. Ada juga yang seperti kanker, ya, 3B dan stadium 4, dengan izin Allah setelah periksa ke dokter onkologi ahli kanker, tidak ada lagi sel kanker sedikit pun tersisa. Maka di sini apa? Sehat itu mudah, sehat itu murah. Selanjutnya silakan Anda baca sendiri dan kita lanjutkan pada tanya jawab. Barakallahu fiik, kita kembalikan pada Ustadz Jamaluddin. Tafadhal Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustadz Abdurrahman Dani yang telah menyampaikan materi walaupun harus ngebut nih. Nah, mudah-mudahan para peserta bisa mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Amin ya Rabb. Nah, dan ini sudah ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Tafadhol, dipersilahkan. Yang pertama terkait dengan pola makan untuk yang mempunyai penyakit lipoma atau paling
kombinasi makan panas dinginnya seperti apa? Maaf, suaranya kurang jelas Ustadz Jamal. Kombinasi untuk yang memiliki kelenjar lipoma di leher. Kombinasi panas dinginnya seperti apa pola makan? Masya Allah. Taib, punten sebelumnya, kalau bisa nanti yang sakit atau bersangkutan kalau bisa japri ke saya, karena selain pola makan ada hal yang perlu ditanyakan kembali ya. Nah, masih banyak pertanyaan, maka silakan japri ya. Dan bisa jadi nanti ada tindakan lanjutan untuk ada sesi pertemuan antara kami dengan si penanya. Barakallahu fiik ya Ustaz. Selanjutnya, yaitu konsep panas dingin untuk takaran porsi agar seimbang. Misalnya kita makan sate kambing 1 piring, berapa porsi makan dinginnya seperti mentimun yang tepat untuk mengimbanginya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Pertanyaan bagus ya. Kayaknya banyak peserta yang sudah mengikuti sebenarnya kajian-kajian kami di media maya. Nah, sehingga kayaknya ada isyarat mereka ini sudah pertanyaannya sudah pertanyaan ekspor. Nah, contohnya sebagaimana Imam Bukhari membuat judul coba. Bab al-jama' baina launaini bil marrah. Kata Imam Bukhari, bab mengumpulkan 2 sifat, yaitu 2 warna sekaligus ya. Sekaligus artinya bersamaan dan seimbang. Nah, contoh, kalau kita makan kurma, katakan makan kurma kita 3 sampai 5, berarti pasangannya ya sekitar 3 potong sampai 5 potong semangka, itu contoh. Kemudian tatkala seseorang makan sate, katakan sate kambing. Sate kambing biasanya porsinya 10 tusuk. Timun, katakan contohnya sekitar 2 buah timun untuk menyeimbangkan. Nah, dosis khusus nggak ada. Yang jelas apa? Anda selaraskan. Anda kira-kira ya panas dinginnya sudah cukup. Nah, jangan sampai 10 tusuk timun, 10 tusuk sate, timunnya hanya 3 slice. Ini tentunya tidak imbang. Nah, maka langsung aja 2 timun. Sebaliknya jika ada makan sate 10 tusuk, kemudian timunnya makan 5 biji atau 10 biji, wah ini kebalikannya akan menimbulkan apa? Tensi turun. Ya, tensi turun. Makanya perlu seimbang. Kalau ekstrem kanan, timunnya kebanyakan, ya akhirnya tensinya ngedrop. Kalau ekstrem kiri, pakai timun hanya 1 potong, 2 potong, ya nggak imbang berarti. Makanya tengah-tengah, katakan sate sekian, ya 10 tusuk, timunnya 2. Nah, barakallahu fiik, untuk mengimbangi. Allah ibarik fiik. Dan ini simpel sekali, kami nggak nyebutkan dosisnya berapa, simpel. Dan di buku kami nggak menyebutkan pola makan kami pagi, siang, sore, malam, kemudian hari pertama, hari kedua, enggak. Biar apa? Biar Anda enjoy konsep yang Anda pahami, silahkan. Bismillah. Barakallahu fiik. Selanjutnya, Ustaz, berapa menit setelah makan kita minum air? Barakallahu fiik. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan jelas sudah ikut kajian. Barakallahu fiik. Nah, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan betul-betul kami telah menciptakan manusia dalam apa? Ahsani taqwim. Kata para ulama mentafsirkan ahsani taqwim apa? Ahsanus surah wal qamah. Apa artinya? Sebaik-baik anatomi dan fisiologi. Sebaik-baik yaitu penciptaan organ tubuh, katakan di sini lambung contohnya, dan fisiologi dan fungsi dari lambung. Ya, ini ajib. Allah ciptakan lambung. Kalau Anda lihat anatominya bagaimana? Lambung itu seperti huruf C. Ya, tujuannya apa? Biar kalau makanan turun, gak langsung turun lagi, ngendap dulu di lambung. Masya Allah. Dan kemudian Allah jadikan lambung itu ada
pepsin dan HCl, asam kuat. Tujuannya untuk apa? Untuk menghancurkan. Nah, untuk menghancurkan. Maka kalau kita sudah ada tahu kita ada pepsin sama HCl, jangan langsung minum. Ya, biarkan makanan hancur dulu. Kapan paling baik? Untuk orang pemula, ya katakan 1/4 jam saja. Untuk pemula. Nanti kalau sudah terbiasa, setengah jam. Kalau sudah terbiasa, 1 jam setelah makan, silakan minum. Barakallahu fiik. Itu lebih aman. Sehingga makanan sudah hancur, menjadi kimus, ya, kemudian masuk ke dalam mulut, usus, atau famul me'dah atau sphincter pylori untuk langsung dicerna. Barakallahu fiik. Insyaallah itu Ustaz. Baik, selanjutnya pola makan untuk GERD dan jadwal makan lansia. Nah, GERD ini subhanallah banyak muncul ketika musim pandemi Covid. Kenapa? Ketakutan berlebihan. Yang suaminya gajinya turun kena GERD. Ya. Yang wabah lagi nyebar takut mati. Ya, padahal Covid itu bukan bikin mati. Ketika takut mati ditakut-takutin media, akhirnya imun tak ngedrop, itu jadi masalah. Nah, barakallahu fiik. Maka apa? Yang pertama untuk mengobati GERD, mindset Anda. Tawakal kepada Allah, yakin dikuatkan. Itu pertama penting. Karena termasuk faktor penyebab kesembuhan terbesar di dalam diri kita adalah kejiwaan. Di luar diri kita, ya, itu adalah faktor makanan. Faktor terbesar. 90% kesembuhan dan penyakit dengan izin Allah terkait dengan makanan 90%. Terkait dengan diri kita, kejiwaan. Nah, maka pertama kejiwaan dibenerin. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda punya sedih, relakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedih Anda untuk menghapus dosa. Lelah Anda untuk menghapus dosa. Ma yusib al-muslima min ghammin wala hammin wala huznin wala adha wala wasabin wala nasabin illa kafarallahu anhu al-khataya. Hatta syauqati yushakuha. Sampai semua ini menghapus dosa. Sudah atur mindset. Ya sedihnya kita menghapus dosa. Nggak usah dipikir. Itu pertama. Kedua, setelah kita mengobati jiwa, obati pola makan. Ya, bermula dari pola makan yang salah, pengaruh kepada lambung Anda. Ya, sejak nanti malam ingat panas dingin. Jangan sering panas dingin. Misalkan makan sate ada nasinya, baru timun. Itu bagus, boleh-boleh saja. Ada pendinginnya. Tapi yang paling sempurna cukup misalkan sate dengan salad, sate dengan timun. Sebenarnya tubuh kita nggak terlalu butuh nasi. Karena mindset kita kalau nggak makan nasi berarti nggak makan. Itu hanya mindset. Anda coba aja. Cara minum yang benar. Jangan sambil makan sambil minum. Jangan habis makan langsung minum. Kemudian kombinasi panas dingin. Kalau makan nasi cari dingin yang lainnya. Misalkan sayur pecel, tempe, tahu. Contoh. Sayurnya yang banyak, nasinya dikit aja. Contoh. Badan Anda akan ringan, perut ringan. Nah, dan lain sebagainya akan Anda rasakan. Termasuk GERD. Lihat tadi jadwal organ Anda praktekkan. Panas dingin Anda praktekkan. Wallah simple. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Barakallahu fiik. Selanjutnya pertanyaan yaitu pola makan panas dingin untuk kasus kewanitaan seperti keputihan. Nah, barakallahu fiik. Pertama, ibu-ibu perlu pahami. Kenapa sih wanita kok sering mengalami keputihan? Ya, yang laki-laki sebaliknya apa? Anu kadas kurap. Ya. Kadang ketombe. Ya. Perlu diketahui, sebenarnya keputihan adalah sebab pola makan yang salah. Anda sering makan panas karena mau panas, tubuh Anda akan jadi lembab sekali. Termasuk permisi alat vital. Ya. Mungkin Anda berangkat ke dokter, dikasih obat, katakan nistatin, dimasukkan di kemaluan. Permisi akramakumullah, dimasukkan kemaluan. Tayyib, alhamdulillah berapa hari kemudian sembuh. Tapi akan kembali lagi. Kenapa? Karena hakikatnya Anda nggak mengobati sebab. Anda kasih nistatin, Anda kasih obat melalui permisi akramakumullah per vagina. Ditaruh obat di situ permisi. Dan berikutnya sakit lagi. Kenapa? Karena hakikatnya makanan Anda. Ya. Berarti obatnya apa? Perbaiki pola makan. Nah, untuk alat vital bisa diantaranya disucikan, dibersihkan dengan daun sirih juga bisa. Ya. Atau dengan cara lain,
Anda bisa menggunakan daun bawang, ya. Daun bawang diletakkan di atas panci, ada kompornya, kemudian ketika sudah mendidih menguap, permisi, gunakan terapi ratus vagina. Ya. Kursi ada lubangnya, dan permisi si pasien atau ibu ini duduk di atas kursi yang berlubang, kemudian biarkan asap daun bawang tadi masuk ke rahim, masuk ke alat vital kaum wanita. Karamakumullah, semoga Allah sembuhkan Anda. Nah, kemudian pertanyaan titipan terkait dengan panas dingin suami istri gimana Ustaz? nah, istri memang harus panas dingin. Kalau istri marah, memang suami harus dingin. Kalau suami marah, ganti istri yang harus dingin. Kalau panas ketemu panas, akan cepat rusak. Ya, Anda rasakan, kami juga rasakan. Kalau istri marah, suami marah. Nah, demikian rahmatullah. Abu Darda pernah berwasiat. Abu Darda, ya, dia berkata, ya, walaupun sanad ini diperbincangkan, tapi apa? Ada pelajaran yang berharga. Kata Abu Darda, ya Ummu Darda, idza ra'aitini ghadib faraddini, wa idza ra'aituki ghadba fa'ardik. Wahai Ummu Darda, jika engkau lihat aku marah, ridhoilah amarahku. Dan jika aku melihat kamu marah, aku akan meridhoi marah kamu. Ya, kalau lagi panas kasih dingin, dingin kasih panas. Alhasil Anda lebih paham. Barakallahu fiik. Untuk masalah permisi ya, mungkin yang dimaksudkan panas dingin ya, mungkin untuk hubungan kali ya, hubungan di malam hari untuk panas dingin. Iya, Ustaz. Nah, jika larinya ke situ, ya, jika larinya ke situ, berarti kalau Anda butuh tenaga lebih ekstra, cari herbal yang sifatnya panas. Ya, contohnya apa? Minum kustul hindi, habatus soda panas, ginseng panas, madu panas, ya, kurma panas. Ini semua panas semua. Ya, kemudian cabai Jawa panas. Ya, nah, alhasil yang panas-panas itu saat kita dibutuhkan, seperti ingin kita lagi ngedrop, tapi ingin mendatangi istri dalam keadaan lemah, cepat konsumsi, maka tidak mengapa. Ya, tapi jangan jadikan konsumsi tiap hari. Anda misalkan takut dengan COVID, minum habatus soda tiap hari, kustul hindi tiap hari, ini salah. Habatus soda dan herbal-herbal yang diminum ketika tubuh kita nggak seimbang. Kalau sudah sembuh, berhenti minum herbal. Nah, itu yang harus difahami. Barakallahu fiik. Selanjutnya yaitu pertanyaan tentang sembelit, Ustaz, yang sudah dirasakan selama lebih dari 1 tahun ini. Penyebabnya kira-kira apa, Ustaz? Sembelit. Sembelit berarti sama pola makan juga. Jadi di usus ada saraf yang dia mengatur penyerapan air. Ya, jika air nggak diserap dengan maksimal, karena masalah di usus akan timbul diare. Sebaliknya jika serap terlalu banyak, kemudian ada juga faktor diantaranya kurang serat di situ, maka apa yang terjadi? Ya, sembelit. Termasuk apa diantaranya pola makan itu penting, panas dingin. Makanya perlu penyeimbangannya antara sayuran. Orang kebanyakan panas ketemu panas, perutnya kering. Jadinya sembelit. Permisi, BAB sampai seperti permisi kotoran kambing. Karena apa? Tubuh dia terlalu panas. Ya, karena makanan panas ketemu panas terus. Ya, makanya diimbangi dengan yang dingin, biar nggak terlalu kering. Ini konsep kedokteran Arab klasik, sangat simpel sekali. Nah, berarti apa? Kalau Anda makan, hadiri terus menu dingin. Nah, jangan lupa kemudian olahraga. Dengan Anda olahraga, metabolisme akan semakin baik, pencernaan. Kedua, otot di perut akan semakin kuat, sehingga ketika Anda mengejan, kekuatan mengejan lebih kuat. Nah, berikutnya perbanyak minum, ya, itu penting juga. Nah, barakallahu fiik, itu saja. Terakhir, jangan banyak tepung. Ya, tepung ini mau goreng-gorengan, mau model kayak apapun, roti-roti dan sebagainya, di usus kita tersimpan selama 3 hari, baru bisa keluar. Ya, semua tepung baru bisa keluar. Coba kalau setiap hari Anda makan gorengan,
3 hari belum keluar, tumpuk lagi, tumpuk lagi, tumpuk lagi. Kira apa jadinya? Di perut Anda penuh dengan tepung dan nempel di dinding usus, bakal jadi cikal bakal apa? Plak-plak di usus. Dan plak di usus inilah cikal bakal kanker, cikal bakal asam urat, kolesterol dan sebagainya. Nas'alullah al-afiyah. Barakallahu fiik, Ustaz Jamal. Tafadhal Ustaz. Masih ada pertanyaan Ustaz, Baik. terkait suka menggigil kadang siang, kadang malam, padahal tidak sakit. Kira-kira apa penyebabnya, Ustaz? Ini perlu ditanyakan lagi. Saya curiga dia kena GERD. Ya, kena GERD. Ya. Orang kena GERD, kena lambung, biasanya dia kerasa dingin, ya, dan dia takut sama air. Ya, takut sama air. Jika benar demikian sebabnya, kembali ke pertanyaan yang kedua tadi. Apa terapi GERD? Sudah kita jawab. Barakallahu fiik. Jika ini nggak ada, maka Anda perlu diruqyah. Barakallahu fiik. Salah khair. Selanjutnya ada pertanyaan terkait dengan masuk angin. Kalau masuk angin, kepala pusing, lalu badan dikerokin. Nah, setelah dikerokin, badan kerasa enak gitu. Nah, apakah kerokan itu bagus buat tubuh kita, Ustaz? Kerokan Aman sebenarnya gitu? kerokan sebenarnya adalah terapi akupunktur di masa-masa lalu. Dia termasuk bagian dari akupunktur, melancarkan peredaran darah, mengeluarkan angin. Nah, tapi tentunya caranya bukan sembarangan. Ada alur-alurnya sehingga peredaran darah lancar. Nah, tidak mengapa selama dilakukan ahlinya. Nah, tidak asal kerokan. Nah, dan itu mendatangkan manfaat dan bukan menimbulkan bahaya, tapi dengan apa? Caranya. Barakallahu fiik. Nah, Selanjutnya bagaimana cara detox plak yang sudah terlanjur menempel di usus? Nah, plak-plak yang nempel di usus, bagaimana detoksnya? Ini saya sudah alami, ya. Bagaimana plak-plak itu keluar? Caranya bagaimana? Seperti tadi yang kami sampaikan. Pagi hari jangan makan nasi, jangan ngopi, jangan ngeteh, jangan minum susu. Udah buah, sayur, air putih, kurma, terus lapar lagi makan itu terus. Air, Masya Allah. Ya, siangnya panas dingin, malamnya konsep panas dingin dalam waktu 1 pekan atau mungkin 5 hari, mungkin akan Anda dapati BAB Anda warnanya hitam kayak arang. Itu berarti sukses. Kalau nggak demikian, berarti Anda belum sukses. Nah, dan berat badan minimalnya turun 8,2 kilo bagi mereka yang ada obesitas. Bagi yang kurus, tetap akan keluar apa? Seperti arang tadi. Dan berikutnya berat badan dia akan naik. Barakallahu fiik. Biidznillah. Terkait dengan pola makan untuk yang sariawan dan lansia, Ustaz, tadi belum. Nah, sariawan, kalau menurut kedokteran modern, termasuk ciri-ciri dari yaitu imun seseorang sedang drop, ya, sering sariawan, sering pilek, sering diare. Nah, di antaranya kenapa dikasih vitamin C oleh para dokter? Karena dia di antaranya untuk menaikkan imunnya dia. Nah, berarti orang sariawan termasuk apa? Sindrom dingin, ya, termasuk sindrom dingin. Maka naikkan kekebalan tubuh dia dengan herbal-herbal yang panas, madu, habatus sauda, ya, mau kustul hindi, silahkan. Tetapi apa? Jangan dalam jangka yang panjang. Dan biasanya dengan izin Allah, sariawan dengan izin Allah hilang 3 hari sampai 1 pekan dengan izin Allah hilang. Nah, barakallahu fiik. Untuk pertanyaan ada lagi peserta? 5 menit lagi Ustaz ya, coba kita tunggu. Tayyib, barakallahu fiik, Ustaz. Untuk sambil menunggu para peserta sekalian, tadi mohon maaf ada gangguan di jaringan kami sehingga kami belum bisa menyampaikan biodata dari Ustaz Abdurrahman Dhani. Beliau nama lengkapnya Abdurrahman Dhani, lahir di Jember 26 Juli 1980. Nah, ini di slide.
Dan beliau menuntut ilmunya di Darul Hadis Damad So'dah Yaman Utara dan bermulazamah dengan beberapa masyayikh, di antaranya Syekh Abdullah bin Umar Al-Ma'ari Al-Adni hafizahullah taala dan beberapa mustafidin lainnya dari Darul Hadis. Kemudian beliau pendidikan dan pengalaman kerja di bidang medis, ya bisa dilihat jamaah sekalian. Ya. Jadi insya Allah apa yang beliau sampaikan dari ilmu, dari pengalaman, dan dari hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Baik, ada pertanyaan lagi, Ustaz? Nah, tafadhal Ustaz. Untuk perut yang buncit katanya, bagaimana Ustaz? Nah, perut buncit ya sebabnya banyak ya. Karena di antaranya kebiasaan buruk. Seperti apa? Contohnya, selepas makan langsung tidur. Makanya Ibnul Qayyim menganjurkan selepas makan, apalagi makan malam, itu jalan 40 sampai 50 dan bahkan 100 langkah. Jalan ini bukan diartikan olahraga di malam hari, boleh, bukan. Hanya jalan saja. Kemudian kebiasaan sambil makan sambil minum, atau habis makan langsung minum. Nah, kemudian kombinasi makan yang salah. Keempat, kebiasaan minum air dingin seperti es dan kulkas. Kenapa? Karena menghambat proses metabolisme. Atau minum-minuman yang bersoda. Nah, kemudian berikutnya, yang kelima, terlalu banyak dia konsumsi karbo. Nah, karbo, gula, garam. Kenapa demikian? Ketika Anda sedang makan konsep panas dingin, tubuh Anda sedang dicuci, dibersihkan. Ketika ada garam, sebagaimana rumus kimia NaCl plus H2O, hasilnya NaOH, maka racun yang harusnya keluar ditahan oleh NaCl. Jadi racun yang harusnya keluar ditahan, cairan yang harusnya keluar ditahan sama tubuh. Sehingga apa? Nggak jadi terus ideal, nggak jadi. Nah, itu diantaranya. Bagaimana pola makannya? Itu tadi. Ketahui jadwal organ makan, pagi, siang, malam, seperti apa, kombinasi panas dingin bagaimana, selesai, itu saja Bapak. Ya. Nah, ibu-ibu harus lebih paham. Kenapa? Karena ibu-ibu yang menghidangkan makanan. Satu. Kedua, bapak-bapak juga jangan nafsu, juga harus paham. Ketika bapak kerja di luar, di restoran bapak harus makan, bukan berarti di restoran bapak beralasan, kan ibu nggak nyiapin untuk saya kerja di luar, jadi saya makannya ngawur. Nggak juga. Ya, kalau kebiasaan kami dan beberapa ustadz yang sudah mempraktekkan, kami kalau naik motor, isi kajian, makan siang, nggak bisa di rumah, harus di tepi jalan, terpaksa makan bakso, ya sudah makan bakso sama 2 biji timun. Alhamdulillah, 3 biji timun. Udah, yang penting kita sadari. Jangan habis makan bakso, sifatnya panas, dikasih es kelapa muda, sifatnya dingin. Wah, ini penyimpangan nih. Ini tidak benar. Jadi apa? Maksudnya sifat panas dingin itu sifatnya memang, bukan rasanya. Barakallahu fiik. Insya Allah itu Ustaz, yang penting serius, tekad, berazam, praktekkan ini simple banget. Wallah simple. Pengalaman kami orang-orang yang testimoni, mereka itu nggak terlalu membayangkan kok ruwet banget. Ya. Langsung mereka praktekin. Bahkan ketika ada saudara kami, ya dia hanya sering melihat YouTube. Kemudian dia datang cerita, ya dicatat semua kajian di YouTube. Tetangganya datang, saya sakit mata Pak, saya mau ke rumah sakit dulu, sabar jangan ke rumah sakit. Dia langsung mikir, padahal saya nggak pernah ngajarin obatnya sakit mata itu langsung pakai ini. Tapi hanya memahami konsep. Ya, sakit mata itu sifatnya panas, konjungtivitis. Panas harus dinginkan. Dia hanya ingat timun saja. Pak, makan timun 3 biji, 2 biji. Subhanallah, 15 menit kemudian langsung sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallah simple. Simple banget. Dan kata Ibnu Qayyim, ketika sakit mata, jangan hubungan intim. Karena kalau hubungan intim, panas tubuh semakin membludak. Ketika sakit mata, jangan makan kurma. Karena kurma sifatnya panas. Ketika sakit mata, ya hendaknya dia menggunakan celak batu ismit. Karena sifatnya itu, batu ismit adalah dingin. Ya. Ketika sakit mata, bisa dikompres dengan air dingin. Itu contoh-contoh saja, sangat simpel sekali. Tinggal dipraktekkan. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Barakallahu fiik. Satu lagi Ustaz, terkait dengan penyakit kanker. Barakallahu fiik. Penyakit kanker apa? Ada obat herbalnya apa?
kemudian penyakit kanker serviks, bagaimana konsep panas dinginnya? Nah, Masya Allah. Serta Kanker kopi, ini, ada yang ya. kopi. Nah, pertama kanker dulu. Kanker ini rata-rata sifatnya panas. Penyebabnya banyak. Penyebabnya yang pertama karena stagnasi peredaran darah. Stagnasi karena apa? Bisa jadi karena dia trauma. Ada kasus seorang ibu-ibu jatuh dari motor, 2 bulan kemudian kena kanker rahim setelah jatuh. Coba. Kenapa? Karena ada stagnasi peredaran darah. Kemudian kedua, stagnasi peredaran darah bisa karena makanan. Makanan apa? Makanan yang terlalu manis dan pekat. Sehingga pembuluh darah semakin manis dan pekat sehingga nggak lancar. Jadinya stagnan, terhenti. Nah, jadi kita nggak pakai teori oksidan, tapi teori stagnasi peredaran darah. Dan sangat semua. Solusinya apa? Bebaskan sumbatan dan berikan herbal yang sifatnya dingin, berikan herbal yang sifatnya melancarkan peredaran darah. Udah, sampai di situ saja. Barakallahu fiik. Untuk kopi bagaimana? Perlu kita ketahui, kopi itu sifatnya panas kering. Ya, panas kering. Kalau sifatnya panas kering, hati-hati. Kalau tubuh kita sedang panas kering, jangan sering konsumsi kopi. Dinginkan dulu, hentikan kopi dulu. Nggak harus Anda ngopi setiap hari. Ya. Anda sedang darah tinggi. Anda sedang kencing manis. Anda sedang kena asam urat. Ya. Anda sedang sedih. Dikasih kopi, berarti tambah panas. Nah, yang darah tinggi tambah tinggi, yang sedih tambah masalah. Nah, wong sudah sedih, insomnia nggak bisa tidur, ditambahi kopi lagi, tambah parah. Nah, ketika kena COVID, minum kopi, cakep. Ketika pilek, minum kopi, panas kering. Nah, khusus tinggi tapi adalah pilihan utama. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, para peserta kajian, materi yang disampaikan oleh Ustadz sudah selesai karena waktu. Dengan beberapa pertanyaan, alhamdulillah sudah bisa dijawab. Dan mohon maaf kepada para peserta semua, kita tidak bisa secara tuntas ya. Dan mungkin nanti pada kesempatan yang lain mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan Ustadz Abdurrahman Dhani. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Abdurrahman Dhani dan juga kepada seluruh peserta yang telah ikut serta dalam kajian kesehatan melalui Yayasan Islam Al-Ittisam Karawang dan Forum Orang Tua Santri Pesantren Al-Ittisam Karawang. Ustadz, ada kalimat terakhir mungkin? Pesan terakhir? Pesan terakhir insya Allah pada panitia kami sampaikan sekali lagi syukur kami, terima kasih kami kepada Anda semua, juga terkhusus kepada mudir, ya sekaligus pembina, Ustadz Dr. Ahmad ya, Rafi'i, hafizahullah, wa ta'ala umrah fi ta'atillah, dan kepada Bapak semua yang mau hadir menyaksikan kajian, walaupun kajian sangat sempit dan sangat simpel, semoga menjadi kenangan tersendiri bagi Anda. Ya, sejak malam ini jangan lupa panas dingin. Panas dingin wallah manfaatnya banyak. Ya, ada yang ya Allah aneh-aneh dah. Setelah kami rasakan ya Allah, ada orang yang tadinya betul-betul frigid, ya, nggak bisa hubungan suami istri, bisa hubungan suami istri. Yang tadinya ada ibu-ibu 26 tahun, mukanya sudah kelihatan 40 tahun. Ketika panas dingin, selama 2 bulan kembali lagi mukanya glowing. Ah ini aneh-aneh. Saya nggak tahu manfaatnya sedahsyat ini. Yang penting Anda praktekkan. Nah, Masya Allah. Jangan putus asa. Semangat selalu. Anda sehat, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala fumikum Ustaz Jamaluddin, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tafadhol ditutup. Barakallahu fiik. Demikian hadirin sekalian kajian kita pada sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan jazakumullahu khairan katsiran kepada semuanya. Dan kami Yayasan Islam Al-Ittisam sedang membangun pesantren untuk Paping Blog. Bagi jamaah sekalian yang mau ikut serta dalam wakaf atau infak Paping Blog serta infak kegiatan Ramadan, maka bisa melalui rekening Yayasan Islam Al-Ittisam. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.